Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papa Uzan. Oke guys, ini kita sekarang lagi dalam perjalanan ke Jogja, mau nganterin anak buat kejuaraan Taekwondo Internasional POMSE 2024. Sekalian nih kita mau tes jarak jauh mobil Grand Livina, tes konsumsi bahan bakar ya. Kalau kemarin dulu pernah saya bikin video tentang tes konsumsi BBM untuk Grand Livina ini di area dalam kota, kombinasi macet sama lancar. Dan waktu itu kita dapat full to full sama yang di Odo itu sekitar 1:14, ya mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Sekarang nih kita lagi OTW ke mana, ke Jogja, masih di tol. Nanti kita coba cek dulu ya, ini konsumsi bahannya dapat berapa. Sementara kita coba riset dulu ini. Nah, udah kita riset. Terus ininya, jaraknya kita coba riset juga. Oke, sip. Oke, tadi belum sempat ngisi full, tapi nanti kita ngisi full ya. Sama kita lihat di odometer nanti kita dapatnya berapa. Nanti sama ini kan udah di riset nih, kita jarak ya habisnya berapa. Nanti kita bisa dapat konsumsi BBM untuk Grand Livina ini jarak jauhnya. Oke, simak terus perjalanan kami. Oke, sekarang kita sudah ada di tol Cipali kilometer 133. Kita dari tadi lari dengan kecepatan rata-rata 100 sampai 120 km per jam, dan di odometer kita dapatkan rata-rata konsumsi BBM-nya adalah 15,3 km per liter, saudara-saudara. Ini karena kita kenceng ya, larinya di atas 100, rata-rata tadi 100, 110, 120 ya. Jadi kita dapat konsumsi BBM 15,3 ya. Jarak yang udah ditempuh adalah 90 km, 90,8 km. Kita baru dapat 15,3 karena kecepatan kita dari tadi di atas 100 terus ya. Oke, tapi kayaknya full to fullnya tidak bisa kita lakuin karena tadi saya belum ngisi full ya. Pas kita riset kita belum ngisi full, jadi tidak bisa kita lakukan perhitungan secara full to full ya. Jadi untuk perjalanan dari Bekasi ke Jogja itu kita pakai odometer aja ya, kita indikatornya tes konsumsinya. Nanti kalau pas nanti besok pulangnya dari Jogja ke Bekasi, saya coba akan pakai full to full juga, odometer dan full to full. Oke, nanti kita update lagi setelah berapa kilometer kita dapat berapa ya. Ini di Cipali kilometer 136. Oke, sekarang kita mau memasuki daerah Brebes. Sudah nyampe di kilometer 238. Konturnya dari 130 berapa tadi ya? 36an ya. Ke sini tuh naik turun. Dan sekarang kita dapat average 15,1 km per liter turun ya. Ini karena naik turun dengan kecepatan yang sama nih, rata-ratanya 100 sampai 120 km per jam. Dengan kontur yang naik turun, otomatis konsumsi BBM juga akan turun ya. Sebelumnya kan berapa sih tadi? 15,4, 15,6an, lupa tadi. Sekarang 15,0 km per liter. Nah, coba nih aku tunjukin. Ini ya guys, konturnya kalau di video nggak kelihatan, ini sebenarnya naik tas turun. Jadi sudah mulai memasuki ini tuh konturnya udah naik turun sehingga konsumsi BBM-nya akan menurun dari 15,4 menjadi 15,1 km per liter. Oke, nanti kita update lagi perjalanan kita, karena di depan nanti yang mau menyampai Semarang juga konturnya akan lebih naik turun dari yang sekarang. Nanti kita dapat berapa ya, selama di dalam tol kita dapat berapa, nanti sampai Jogja setelah keluar tol ke Jogja itu dapat berapa lagi.
Oke nih, sekarang kita sudah berada di kilometer 330 area Pekalongan ya. Dan sekarang makin turun lagi, average-nya menjadi 14,3 km per liter. Karena tadi yang pertama konturnya naik turun juga nih, jalanannya. Yang kedua tadi kecepatannya saya di atas 120 km per jam. Jadi ya otomatis akan lebih boros ya. Sekarang konsumsinya 14,3 sampai di kilometer 330. Sekarang kita lagi habis ngisi bensin ya. Kilometer berapa tadi ya? Kita ngisi full habis 300.000 kurang 5.000, 294.700 ya. Ini average 14,3 km per liter, telah menempuh jarak 290 km. Ini kita ngisi di mana? Pom bensin kilometer 339 guys. Oke, nanti kita ini ya, Continue for 82 kilometers. bisa ngitung full to full juga nih kalau kita kurangin. Ini 113.974. Ingat-ingat ya, nanti kita kurangin ininya biar buat ngitung full to full. Oke, kita berada di kilometer 382.200. Ini kita mau melewati jembatan merah. Jembatan merah. Dan kita cek konsumsi bahan bakar adalah naik. Mana nih? Masih turun 14,2. Karena nanti kita di tol sini tuh enak banget ya buat ngebut, jadi di atas 120 terus kecepatan. Jadi otomatis average-nya menjadi 14,2. Itu guys, kita nikmati melintasi jembatan merah di daerah Peleri Batak. Oke, sekarang kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Sebentar lagi kita akan keluar Semarang. Average 14,2 km per liter. Kita tadi di atas 120 ya, 130-an. Oke, sisa saldo 150.000 ya. Sebentar lagi kita akan keluar Semarang. Average-nya dapat 14,2. Tadi kecepatan dari isi bensin ke sini sekitar 130-an, di atas 120 pokoknya. Lumayan, 14,2 not bad lah untuk mobil umurnya 11 tahun ya. Ini sebentar lagi kita keluar tol Krapyak Semarang. Bener kan keluar sini? Kalau salah Bapak. Kok salah guys, kita lurus Jatingaleh ya. Kita keluarnya di tol Jatingaleh ternyata, bukan di tol Semarang tapi di Jatingaleh. Oke guys, masih berapa kilometer lagi kita akan keluar tol. Kita lihat average-nya nanti dari tol ke tol, selama masuk jalan tol dapatnya berapa. Oke guys, tadi ternyata kita nggak keluar Semarang, kita diarahin ke tol Semarang Solo ya. Nanti kita keluarnya di mana ini? Kita ikutin aja, karena jujur saya baru pertama dari Bekasi ke Jogja lewat tol utara ya. Jadi kita ikutin map aja diarahkan kemana. Ikut. Ini terus terang jalannya nanjak, jadi kita nggak bisa kencang ya, apalagi di depan banyak truk. Kecepatan hanya 50 km per jam. Jalan udah mulai padat, banyak truk, jalan nanjak, jadi ya
agak sedikit tersendat di sini. Nggak kayak tadi bisa WC 130 km per jam, sekarang nggak bisa, harus sabar. Baru nyampe Semarang. Ini mau keluar tol Ungaran. Take the exit. Ya. Kita baru mau keluar di sini. Continue for 73 kilometers. Kita mau masuk tol Semarang, Solo Yogyakarta. Ambil arah Solo Yogyakarta. Kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Average 14,1, turun lagi karena tadi nanjak jalanannya. Oke guys, ini berapa ini? Wah, cukup nggak nih ya ini ku ya? Waduh, kalau nggak cukup bahayanya, harus ngisi lagi. Kita ke kartu doang. Guys, kita lagi berhenti di rest area kilometer 429 tol Semarang Solo ya. Oke, kita mau lanjut lagi. Oke guys, ini average konsumsi menunjukkan 14,2 km per liter. Jadi dari Semarang ke Jogja itu kontur jalannya itu naik turun, itu menyebabkan konsumsi bahan bakarnya menjadi agak sedikit boros. Oke guys, ini ya, nanti kita update setelah keluar tol jamnya berapa. Oke guys, sekarang kita sudah mau keluar gerbang tol Klaten. Nyampe gerbang tol Klaten. Average konsumsi BBM adalah 14,2 km per liter. Jadi masih tetap segitu gitu ya. Dengan kecepatan sekitaran variatif ya, kalau lagi nanjak ya di bawah 100 sekitar 80-an, kalau lagi lurus di atas 120. Gitu aja guys. Dan nanti ini saya tuh belum tahu nih, habis ini langsung lewat jalan biasa atau gimana. Oh iya, kayaknya lewat jalan biasa ya. Jadi ya, dari Bekasi ke mana ini keluarnya gerbang tol Klaten mau ke Jogja, itu dari tol ke tol itu dari, kalau pas lagi jalan lurus ya, sampai kilometer 300-an kita dapat 1:15, sekian. Tapi ketika melalui jalan-jalan yang konturnya naik turun, yang dari Semarang Jogja, itu ininya konturnya naik turun, sehingga bikin BBM-nya jadi agak boros, sehingga kita dapat 14,2 selama di jalan tol.